Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rajab syahrullah syahri Sya'ban wa Ramadan syahr ummati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fariha biduli ramadana harramallahu jasadu ala niran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul kembali di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Al-Abrar dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada kehariban alam, junjungan kekasih kita, pujaan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Al-Faqir di tempat yang mulia ini itu ingin berwasiat di hari ini khususnya untuk diri Al-Faqir sendiri, umumnya buat hadirin dimanapun saja berada, khususnya di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang didefinisikan imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini, menjalankan kaki kanan kita niat dengan tujuan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bukti takwa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada Jumat kedua ini kita masuk Jumat kedua daripada bulan suci Ramadan, yang diawali daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Kita telah melewati 2 bulan yang lalu, yaitu yang pertama bulan Rajab,
Dikatakan bulan Rajab adalah bulannya ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berlomba-lomba untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita terlewati bulan Sya'ban, bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak daripada memuji bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga bulan tersebut adalah itu untuk menanam. Di bulan Rajab untuk menanam, di bulan Sya'ban untuk menyiram. Kita telah masuk di bulan suci Ramadan, yaitu kita akan memanen daripada apa yang kita tanam dan apa yang kita siram. Fa insyaallah di bulan suci Ramadan, Jumat yang kedua ini kita sudah melewati satu fase. Sebagaimana disbaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idkun minan nar. Satu bulan puasa ini dibagi 3 fase, dibagi menjadi 3 bagian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 pertama adalah rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama, hari kedua sampai kemarin hari ke-10 itu adalah kecintaannya Allah kepada umatnya yang melaksanakan puasa sempurna di bulan suci Ramadan. Diawali dengan kita niat di malam hari dengan mengukuhkan niat kita berpuasa agar esok di bulan suci Ramadan 1 hari penuh kita dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada larangan-larangannya, mengikuti daripada perintah-perintahnya, yaitu menahan dari hawa nafsu, menahan dari dahaga dan haus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di 10 pertama ini kita mendapatkan kecintaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan satu rahmat, satu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu di mana kita mendapatkan kasih sayang tersebut. Apakah hari pertama, apakah hari kedua, atau sebelum bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban atau di bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di hari ini adalah hari ke-11 daripada bulan suci Ramadan, yaitu wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba di hari ke-11 sampai hari ke-20 nanti kita ingin mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, khilafan kita yang besar maupun yang kecil, sengaja maupun tidak disengaja. Kita makhluk yang lemah, makhluk yang selalu menjalankan daripada apa maksiat-maksiat dengan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan 10 kedua di bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang sempurna, menjaga daripada dahaga dan haus, dan juga menjaga daripada nilai-nilai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang ketiga, bagian yang ketiga adalah wa akhiruhu idkun minan nar. 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sampai situ saja, kita harus bisa menyempurnakan dari tanggal 1, 10 pertama kita harus sempurna puasa, tidak bolong, tidak bocor, kemudian terkecuali dengan syar'i yang telah ditentukan, sakit dan lain sebagainya. Kemudian kita harus menyempurnakan lagi puasa yang kedua, 10 yang kedua, dan kita harus menyempurnakan lagi 10 yang ketiga. Apabila kita telah menyempurnakan 10 pertama, kedua, dan ketiga, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menjamin kepada hambanya untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kabar gembira lagi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhli Ramadan haramu jasadu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan,
dengan gembira zahir maupun batin. Senang dia untuk melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah dan juga berbuat baik, maka ganjarannya adalah dibebaskan lagi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita, kulit kita diharamkan masuk neraka apinya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung kita sebagai hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dicintai oleh Allah, yang begitu dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala-pahala yang luar biasa kita kerjakan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita tidak lalai, kita tidak lengah untuk menjaga puasa kita, untuk menjaga pahala-pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa tapi orang tersebut hanya bisa menahan haus dan lapar. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan cuman haus dan lapar, tapi dia tidak bisa menahan daripada nilai-nilai pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 yang harus kita jaga di antara nilai pahala-pahala puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 tersebut? Di antaranya yang pertama adalah al-kadhibu, itu berbohong. Dengan tujuan berbohong, dia akan terhapus daripada pahala puasanya Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama dia berbohong, maka tidak akan mendapatkan pahala hari pertama puasa. Hari kedua dia berbohong lagi, maka dia sia-sia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya saja dia mendapatkan haus dan lapar. Yang kedua, al-ghibah, membicarakan orang lain. Walaupun orang lain itu kesalahannya benar, kita bicarakan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Orang tersebut begini. Orang tersebut kesalahannya benar, kita omongin. Itu kita tidak akan mendapatkan nilai pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah namimah, membuat fitnah, mengadu domba antara sesama teman. Siapapun diadu domba, difitnah. Fulan bin Fulan telah melakukan maksiat, Fulan telah melakukan ini dan itu. Ya, agar apa? Agar menjadi permusuhan. Dia fitnah agar menjadi perselisihan. Maka disitulah kita akan digugurkan daripada pahala puasanya. Al-kadzibu, yang pertama bohong, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, yang keempat adalah wal yaminul kadzib, yaitu sumpah palsu. Kita menyebut nama Allah atas nama kepalsuan. Demi Allah kita mengatasnamakan Allah, tetapi dia berbohong kepada dirinya, dia juga berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membela-belakan kesalahan orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dan yang kelima adalah wan nadharu bisyahwat, melihat dengan rasa syahwat, dengan rasa penuh dengan keinginan yang luar biasa. Kita melihat di luar sana, di media sosial, dimanapun berada, ketika kita melihat pasti kita mempunyai dosa kecil maupun dosa besar. Apalagi dibarengi dengan syahwat di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan pun sama, kita tidak akan mendapatkan pahala-pahala yang besar. Apalagi pahala yang dilipat gandakan, pahala sunnah, pahala wajib. Kita maka harus jaga pandangan kita yang banyak begitu. Di antaranya mata kita, tangan kita, lisan kita, mulut kita, perut kita, kemaluan kita, bahkan kaki kita. Semua anggota badan kita harus kita jaga daripada kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus dari mata kita yang sering melihat perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 inilah yang menjadikan pondasi-pondasi kita untuk bisa menguatkan, menjaga daripada pahala-pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datangnya malam takbir, datangnya tanggal 1 Syawal Idul Fitri dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah
kita jaga di bulan suci Ramadan ini puasa kita dengan zahir maupun batin, hisyah maupun ma'nawiyah, agar puasa kita tidak sia-sia kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang akan datang pasti, akan tetapi umur kita belum tentu bisa menemui daripada puasa yang akan datang, karena umur ini bagtatan, tiba-tiba saja Allah cabut daripada umur-umur kita, tidak yang sakit maupun yang sehat, karena Allah Subhanahu wa taala apabila sudah ajalnya maka Allah angkat daripada ruh ajal tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah, baiklah mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjalankan daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Inti daripada di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, kembali lagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, puasa kita, semuanya, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, yang selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد، يا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا فواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح إلى ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.